Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwani. Saya bersama dua rekan saya, Bu Sianti dan Maudi Yustika Safira. Kami mahasiswa Teknik Sipil D3 Politeknik Negeri Sriwijaya. Di video ini kami akan membahas tentang apa itu AMDAL dan juga contohnya di bidang perumahan dan pemukiman. AMDAL merupakan singkatan dari analisa dampak lingkungan, suatu proses studi formal yang digunakan untuk memperkirakan dampak terhadap lingkungan. Sebelum melaksanakan suatu pembangunan konstruksi, perlu dianalisis adanya masalah dampak lingkungan pada tahap awal perencanaan dan perancangan proyek sebagai bahan pertimbangan pembuat keputusan. Setelah mendengar penjelasan tentang apa itu AMDAL, kita juga harus mengetahui syarat-syarat dan kewajiban apa saja yang terkait dengan AMDAL. Hal ini diatur dalam hukum-hukum, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan garis miring atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Manfaat AMDAL: mengetahui sejak awal dampak positif dan negatif akibat kegiatan proyek, menjamin aspek keberlanjutan proyek pembangunan, menghemat penggunaan sumber daya alam, kemudahan dalam memperoleh kredit bank. Bidang-bidang wajib AMDAL antara lain bidang pertahanan, bidang pertanian, bidang perikanan dan kelautan, bidang kehutanan, bidang perhubungan, bidang perindustrian, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang energi dan sumber daya alam, dan bidang pariwisata. Semakin tingginya angka pertumbuhan penduduk di Indonesia menimbulkan begitu banyak dampak di berbagai aspek kehidupan, salah satunya jumlah lahan tempat tinggal yang semakin sempit, khususnya di kota Palembang. Kelangkaan ini menyebabkan semakin mahalnya harga lahan di pusat perkotaan, sehingga mendorong masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah tinggal di kawasan pinggiran kota yang jauh dari tempat pusat perekonomian. Dan sebagai lain, masyarakat tinggal di kawasan yang sebaliknya. Sehingga hal ini menyebabkan ketidakteraturan tata ruang kota dan dapat menumbuhkan kawasan kumuh baru. Rumah susun atau yang bisa disingkat rusun menjadi solusi bagi pemerintah dan mereka yang mempunyai tingkat ekonomi ke bawah untuk bertempat tinggal. Terlebih lagi, rusun di kota Palembang dibangun oleh pemerintah sebagai bantuan kepada korban berdampak kebakaran besar pada tahun 1981 yang menghanguskan lebih dari 400 unit rumah. Rumah susun yang berlokasi di area perkotaan berdampak besar pada lingkungan yang ada. Adapun dampak besar itu yaitu sampah. Akibat sampah ini, lingkungan terlihat kumuh dan menjadi lingkungan yang terkesan kurang sehat. Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yaitu sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.
Sampah merupakan salah satu masalah pada kebersihan lingkungan karena kurangnya kepedulian masyarakat itu sendiri terhadap lingkungan. Dari data riset Kementerian Kesehatan diketahui hanya 20% dari total masyarakat Indonesia yang peduli terhadap kebersihan dan kesehatan. Ini berarti dari 271 juta jiwa di Indonesia, hanya sekitar 54,2 juta jiwa orang yang memiliki kepedulian terhadap kebersihan. Padahal, sudah seharusnya masyarakat menyadari dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Terkadang masyarakat melimpahkan tugasnya ke orang lain dan tukang sampah. Selain kesadaran diri masyarakat, pemerintah belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana seperti truk pengangkut sampah yang masih minim dan juga kurangnya sosialisasi akan pentingnya kebersihan lingkungan. Kesehatan adalah salah satu faktor yang sangat berharga dalam hidup kita. Siapa sih orang yang tidak ingin hidupnya sehat atau tubuhnya sehat? Kesehatan bisa kita ciptakan melalui pola hidup sehat. Apa aja pola hidup sehat yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengonsumsi makanan yang bergizi. Yang kedua, lingkungan yang bersih. Yang ketiga, perbanyak olahraga. Yang keempat, istirahat yang cukup. Yang kelima, masyarakat bersosial. Yang keenam, berpikir positif. Kesehatan lingkungan sangat berkaitan dengan status kesehatan masyarakat. Kesehatan lingkungan dan perilaku manusia merupakan dua faktor dominan yang paling berpengaruh terhadap status kesehatan masyarakat. Masih tingginya penyakit berbasis lingkungan, antara lain disebabkan oleh faktor lingkungan itu sendiri, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang masih rendah. Lingkungan rumah susun ataupun yang biasa kita sebut dengan rusun adalah lingkungan yang dihuni oleh banyak sekali orang yang tinggal dari berbagai daerah dan juga budaya yang berbeda. Hal ini memungkinkan banyak sekali interaksi sosial yang terjadi di sekitar sini. Hal ini dapat menyebabkan dampak lain seperti sosial ekonomi dan juga konflik yang terjadi di sekitar lingkungan ini. Hidup bersama di bangunan tinggi dan sangat padat dapat memungkinkan interaksi sosial lebih sering dijumpai dibandingkan kondisi di komplek perumahan. Ketidakmampuan seseorang untuk menyesuaikan diri dapat menyebabkan berbagai masalah sosial yang tidak diinginkan, seperti timbulnya konflik atau terganggunya hubungan komunikasi dengan anggota masyarakat lain dalam satu kawasan tempat tinggal. Salah satu contoh konflik yang sering terjadi di area rumah susun adalah kurang memadainya lahan teras atau balkon, sehingga para penghuni rusun banyak menggunakan dinding bagian luar gedung untuk meletakkan pakaian yang telah dicuci. Hal ini menyebabkan berkurangnya tingkat kenyamanan penghuni lain dan kerap menimbulkan kegaduhan. Ditambah lagi, karena lokasi rusun yang terletak di tengah pusat kota, kebanyakan penghuni rusun berprofesi sebagai wirausaha. Namun, tanpa adanya penataan ruang, kondisi ini membuat lokasi sekitar rusun menjadi terlihat kurang rapi dan terkesan kumuh. Baik, sekarang saya sudah ada bisa kita lihat di belakang, sudah ada di tempat pembuangan sampah yang untuk di daerah rumah susun. Baik, di sini ada dinas kebersihan, bisa kita langsung bertanya. Bisa Pak? Ya. Baik, dengan Bapak siapa? Hajar. Bapak? Hajar. Bapak Hajar. Iya. Oke. Di sini Pak, bisa kita lihat ini kan rumah susun Pak. Iya. Emang tempat pembuangan sampah di sini? Memang di sini Pak? Ini, Atau ada tempat kotak sampah atau apa? ini kan dulu tak kati jalan tempatnya ini. Sekarang ini basing-basing bae masyarakat yang buang ini.
Oh, Iya, itu kan ada buangnya di belakang itu. Ini kan buang istilahnya tuh buang maling itu. buang maling gitu Pak ya. Iya, malam ini yang Berarti gelap. sembarangan gitu Pak ya. Iya, ini Berarti untuk rumah susun sendiri tidak ada tempat untuk pembuangan sampahnya Pak ya? tidak ada. nih. Tidak ada. Mm-mm. Berarti cuma di sini ya Pak? Iya, di sini buang basing-basing baik nih. Oh. Enak-enak yang buang nih basing. Iya Pak. Memang dulu kan ada baknya dulu nih dibongkar. Ini kan di istilah itu tidak boleh lagi dari komandannya tuh. Ah, jadi dibongkar Pak ya? Iya, dibongkar. Dulu memang ada ya? Iya, ada ini. Tapi dibongkar, tidak boleh lagi merusak apa tuh lingkungan. Lingkungan. Iya. Di sini kan Bu, banyak sampah-sampah. Sampah kan banyak Bu. Ini siapa Bu yang ngambil ya, atau ada kegiatan gotong royong gitu untuk membersih di depan ini Bu? Dak katik sekarang gotong royong. Oh. Jadi, Toleransi dewek baik. oh itu toleransi dewe-dewe Bu ya? Kesehatan penting, bahkan sangat penting. Siapapun dari kita pasti memiliki kekebalan tubuh yang mampu menjaga stamina kita. Namun tidak menutup kemungkinan siapapun bisa jatuh sakit. Baiklah, langsung saja nanti kita bakal mewawancarai warga yang ada di sini. Yaudah, kalau untuk anak-anak gitu, sering nggak Bu kalau terkena penyakit atau di sini? Iya, paling tidak di sini ini spek atau pilek itu baik. Kira-kira sudah layak belum kalau misalnya kita yang menghuni di sini atau menempati di sini? Ya, sebenarnya sih dikata tidak layak ya memang tidak layak sih sudah. Nah itu ibu yang selaku orang di sini terganggu nggak sama lingkungan yang kayak sampah? Sering nggak sakit atau pernah banyak nggak yang sakit di sini? Tidak jarang terganggu sama ya? Fasilitasnya kayak mana Bu di dalam rumah susun? Fasilitasnya misalnya apakah jebol-jebol, dindingnya cuma terus masih layak huni? Baiklah, saya sudah ada di depan sebuah warung yang jual makanan di salah satu rumah susun ini. Jadi mari kita tanya-tanya. Nah kan Bapak tadi bilang nih katanya lebih banyak penghasilan kalau jualan di luar. Terus kenapa masih bertahan di sini? Di luar itu masyarakat bebas, di sini masyarakat tertentu. Nah, pelanggan apa kan lo? Gimana? Bener? Kalau di luar itu kan masih wong awam kan? Jangan ketawa, senyum aja. Pembangunan rumah susun awalnya memiliki tujuan yang positif, yaitu sebagai solusi tempat tinggal dengan penggunaan lahan yang relatif kecil. Namun, tidak bisa dipungkiri, dampak negatif yang ditimbulkan terdapat di berbagai aspek kehidupan. Hal ini tentunya menyebabkan kerugian di berbagai pihak, terutama masyarakat di sekitar rusun. Dampak negatif tersebut tentu saja dapat diatasi apabila masyarakat dan pemerintah mau bekerja sama dalam menjaga lingkungan serta nilai-nilai kehidupan lainnya. Pemerintah kiranya dapat mendengar apresiasi masyarakat dan merenovasi bangunan tersebut agar lebih layak dihuni dan tidak menyebabkan tata kota terlihat kumuh. Sedangkan dari masyarakat sendiri harus tertanam bahwa menjaga lingkungan itu dimulai dari diri masing-masing, yaitu memelihara dan menjaga apa yang dimiliki. Dengan demikian, dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi dapat terminimalisir. Baik, terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa Like, komen. subscribe, dan